Faslun mujibatul ghusli al-maut wal haid wan nifas wal wiladah la alaqatan mudghatan wa bila rutubah. Masuk ke fasal yang selanjutnya masih di kitab Muqaddimah Hadramiyah. Pasal terakhir pembahasan mengenai cara istinja menggunakan batu atau semacamnya. Kita sama-sama kita jelaskan apa aja yang harus kita perhatikan kalau kita mau istinja cuma nggak pakai air ya. Kadang di waktu-waktu tertentu itu terdesak atau waktu darurat, maka kita harus tahu cara-caranya. Diperbolehkan oleh syariat ketika ada air atau nggak ada air. Pas ada air atau pas nggak ada air, boleh kita istinja menggunakan batu atau semacamnya. Selanjutnya pasal yang membahas tentang mujibatul ghusl. Mujibatul ghusl. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, kita kenal apa yang namanya hadas. Hadas ini kalau ada berarti kita nggak boleh sholat. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, di antara syarat sahnya sholat, kalau kita mau sholat kita nggak boleh punya hadas. Kalau kita mau baca Quran nggak boleh punya hadas. Hadas ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu udah dibahas sebelumnya. Nah, itu dibahas setelah pembahasan masalah wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu ini penyebab hadas kecil. Yang kita bahas sekarang ini penyebab hadas besar. Hal-hal yang kalau terjadi pada seseorang maka dia wajib mandi. Mandinya mandi wajib. Mujibatul ghusl. Penyebab mandi wajib. Penyebab mandi hadas. Yang pertama al-maut, kematian. Jadi kalau orang meninggal, laki-laki ataupun perempuan, dewasa ataupun anak kecil yang berakal ataupun tidak berakal ketika hidupnya, siapapun yang meninggal selama dia ini muslim, maka harus dimandikan. Cuma yang mandiin itu orang lain ya. Kalau selain kematian jadi mandi sendiri. Kalau kematian yang mandiin orang lain. Kalau dimandi sendiri ya jadi aneh, jadi serem juga ya. Mayit mandi sendiri. Al-maut harus dimandikan. Kadang sekarang lagi ramai ya, yang meninggal setelah divonis COVID-19 itu katanya sih Allah alam ditayamumin katanya, langsung di wrap ya, dibungkus pakai plastik wrap, masukkan peti, kecuali bayar 3 juta baru petinya bisa ditukar kan gitu. Allah alam ya, sekarang nggak ada yang bisa kita percaya, macam-macam. Belum lama ada yang nanya seperti itu, nih gimana ini saya punya kenalan meninggal di rumah sakit divonis COVID-19, kemudian nggak dimandiin, langsung dibungkus pakai plastik wrap. Kemudian apa? Itu gimana itu? Langsung dikuburin katanya, langsung dikuburin. Sholatinnya di mana? Sholatinnya di kuburan. Mandinya gimana? Mandinya di tayamumin katanya. Ada yang bilang tayamumnya bagaimana? Tayamumnya di atas plastik. Jadi nggak bersentuhan langsung dengan jasad mayitnya ya. Jadi udah diplastikin baru di tayamumin. Ini sama aja bohong. Udah diplastikin, tayamum itu kan bersentuhan langsung dengan wajah atau tangan mayit. Memang mayit ini boleh ditayamumin kalau memang nggak ada air, orang meninggal nggak ada air, atau ada air cuma dibutuhkan airnya, atau misalkan badan mayit ini penuh luka, nggak bisa dimandiin. Kalau dikena air misalkan berbahaya, badannya bisa rontok gitu gimana. Maka salah satu caranya ditayamumin, sama seperti mayit yang udah balik kemudian belum sunat ya. Kemudian belum sunat gitu. Maka sebagai menggantikan bagian yang nggak kena air, yang ketutupan sama kulit yang mestinya dibuang pas lagi sunat, itu diganti pakai tayamum. Tapi alasannya harus jelas. Nah ini kan ya Allah, kalau dibungkus tayamumnya ini nggak sesuai. Jadi gimana? Oh ya Allah, kita nggak bisa
Kalau bisa disiasatin, misalkan diambil jenazah keluarganya silahkan. Kalau nggak bisa diambil, udah mau gimana lagi. Itu yang pertama, kematian. Yang kedua al-haid, khusus perempuan ya, haid wan nifas wal wiladah. Perempuan yang selesai masa haidnya, selesai masa nifasnya, baru wajib mandi. Kalau masih dalam masa haid, masa nifas, belum wajib mandi. Kalau udah selesai masa haid, masa nifasnya baru wajib. Wal wiladah begitu juga. Setelah melahirkan, biasanya digabung sama mandi nifas. Ya, karena habis melahirkan langsung keluar darah nifas. Jadi biasanya mandinya digabung dengan mandi nifas, mandi hadas melahirkan dan mandi hadas nifas biasanya digabung. Karena setelah lahiran langsung nifas. Walaupun prematur ya. Prematur masih bentuknya itu masih belum sempurna, wajib mandi juga. Walaupun disesar wajib mandi juga. Akhirannya mau disesar mau normal wajib mandi. Wal janabatu bi khurujil mani. Yang kelima, yang mewajibkan seseorang mandi besar atau mandi wajib itu al janabah bi khurujil mani wa ya'rufu yang kelima itu keluarnya sperma dari laki-laki sebagaimana biasa dan kadang dari perempuan. Bi khurujil mani, dengan keluarnya sperma dengan cara apapun, dosa atau tidak dosa, disengaja ataupun tidak disengaja, karena ihtilam dalam mimpi atau dalam keadaan sadar. Wa ya'rafu bi tadaffugihi aw ladzatin bi khurujihi. Kadang orang bangun tidur ya, ngelihat celana dalamnya basah atau sarungnya basah atau celananya basah, dia ragu. Ini sebenarnya maaf mani atau bukan. Karena yang keluar dari kemaluan selain buang air kecil ya, ada yang namanya mani, ada yang namanya madhi, ada yang namanya wadi. Mani dan madhi ini biasa berkaitan dengan syahwat. Mani dan madhi berkaitan dengan syahwat. Maksudnya keluarnya itu diiringi dengan syahwat. Madhi keluar sebelum mani biasanya. Nah, wadi ini biasanya keluar kalau lagi kecapean. Misalkan habis ngecor masjid atau kerja bakti, tidur tuh, bangun kadang-kadang basah celananya. Itu namanya wadi itu. Namanya wadi. Hukumnya seperti air seni, seperti air kencing. Najis, tinggal dibersihin, nggak perlu mandi. Nggak perlu mandi. Tapi kalau misalkan ragu ya, bangun tidur ngelihat ada sesuatu di pakaiannya. Nah, ini mani atau bukan? Kalau mani berarti dia mandi kan gitu. Kalau wadi berarti dia nggak harus mandi. Amannya gimana? Udah mandi aja dah. Kalau misalnya memang ada waktu diniatin mandi junub udah selesai. Ya. Terus pakaiannya jangan dipakai lagi. Cuci jangan dipakai lagi. Udah aman. Mau itu apa kayak hukumnya udah sah. Tapi kalau misalkan dia mau berijtihad, gimana cara membedakan antara mani dan bukan mani? Yu'rafu bitadaffugihi aw ladzatin bi khurujihi. Air mani ini memiliki perbedaan ciri dibandingkan wadi atau mani. Dia keluarnya bitadaffug. Tadaffug ini muncrat. Kalau wadi, mani enggak muncrat. Keluarnya kayak keluar biasa aja kayak orang buang air kecil. Tapi kalau air mani tadaffug wal ladzatin bi khurujihi dan berbarengan dengan syahwat keluarnya. Berbarengan dengan syahwat. Aurihi ajinin radba au bayadi bidin jaffa. Aromanya berbeda dengan aroma wadi atau madhi. Aromanya itu dikatakan seperti adonan roti. Kalau misalkan ente ketemu tukang roti ya, misalnya yang bikin di rumah tanya ya adonan rotinya mana? Nah, aromanya itu mirip-mirip dengan mani. Kalau basah, kalau udah kering air maninya maka seperti putih telur yang udah kering. Bayadi bidin jaffa. Wabi ilajil hasyafah. Ya, jadi kalau ragu udah mandi aja dah. Kalau nggak mau ribet misalkan. Tapi kalau misalkan waktunya mepet, nggak keburu mandi, tinggal diet aja di situ. Kalau diingat pas lagi tidur keluarnya ada syahwat, berarti itu mandi. Diingat pas lagi ngimpi itu ya, lagi ngimpi keluarnya dengan syahwat, berarti itu mandi. Ya. Kalau misalkan atau dengan aroma tadi ya. Kemudian yang selanjutnya
yang mewajibkan mandi dukhulul hasyafat ilajil hasyafati aw badriha fi farjin walau duburan aw farji mayyitin aw bahimah. Yang selanjutnya masuknya hasyafah. Hasyafah ini apa? Hasyafah ini kepala zakar ya. Kepala kemaluan. Maksudnya apa? Walaupun yang masuk cuma palanya doang, wajib mandi. Karena suka ada pertanyaan, kalau berhubungan orang yang udah suami istri berhubungan cuma nggak keluar, wajib mandi atau enggak? Wajib hukumnya. Karena jangankan di ini berhubungan kemudian dia nggak inzal, nggak mengeluarkan mani, itu wajib mandi. Kalau misalkan yang masuk cuma kepalanya doang, hukumnya wajib mandi. Walau duburan, atau misalkan masuknya itu bukan ke kemaluan depan, bukan ke kubul, masuknya ke dubur ya. Dubur ini dosa, mau dubur pasangannya atau dubur orang lain apalagi waliyadzubillahi ta'ala. Hukumnya dosa. Walau duburan, maksudnya apa? Wajib mandi juga. Wajib ya. Kalau sekarang misalnya waliyadzubillah ada kelompok-kelompok apa itu? LGBT itu, LGBT ya. Yang laki-laki wajib mandi dia. Wajib mandi. Kalau misalkan masuk hasyafah ke duburnya. Au farji mayyitin, atau sekarang kalau ada orang misalkan liyadzubillahi ta'ala nasallallahu alafiyah, itu berhubungan dengan mayit. Mayit ya, memperkosa orang yang sudah meninggal. Gimana hukumnya? Mandi juga. Siapa yang mandi? Yang masih hidup betul yang mandi. Yang mati gimana? Yang mati kalau dimandiin nggak batal mandinya, nggak perlu diulang lagi mandi. Au bahimatin, atau kemaluan hewan. Kemaluan hewan, apapun hewan. Nah, ini wajib juga mandi. Siapa yang mandi? Ya, orangnya. Ya. Binatangnya jangan dimandiin, nggak perlu dimandiin. Orang yang mukallaf. Nah, itulah hal-hal yang jika terjadi maka seseorang memiliki hadas besar, wajib mandi hadas besar. Wa ru'yatul mani fi thawbihi aw firashin la yanamu fihi ghairuhu. Kemudian kalau dia melihat air mani, bekas air mani di tempat tidur dia atau di pakaian dia, di mana itu pakaian yang pakai cuma dia doang, atau itu kasur yang pakai cuma dia doang, walaupun dia lupa ingat, maka dia wajib mandi. Jangan lihat di spraynya tahu-tahu ada bekas sperma misalkan, maka dia udah berkeluarga atau belum berkeluarga, bisa dengan cara ihtilam misalkan, maka walaupun dia lupa ingat, wajib mandi. Atau dilihat di pakaian, walaupun dia lupa ingat, wajib mandi. Kalau ingat kan nggak ada masalah. Dia lupa ingat, pas ngeliat perasaan dia nggak ihtilam. Tapi karena tempat tidurnya nggak ada yang tidur di situ kecuali dia, nggak ada kemungkinan lain kecuali dia, maka dia wajib mandi. Wa yahrum bil janabati ma yahrum bil hadas. Selanjutnya orang yang punya hadas besar nih ya, itu selain ada hal-hal yang dilarang. Pertama, orang yang punya hadas besar dilarang melakukan apapun yang dilarang untuk orang yang punya hadas kecil ya. Orang yang punya junub, orang yang wajib mandi, nggak boleh melakukan sesuatu yang dilarang kepada orang yang nggak punya wudu ya. Nggak boleh sembahyang, nggak boleh megang Quran, nggak boleh tawaf ya. Plus ditambah wa muqtun fil masjid, orang yang belum mandi junub nggak boleh masuk masjid, nggak boleh, walaupun ada keperluan misalkan ya. Apapun keperluan nggak boleh, kecuali kalau darurat, tidur di masjid, bangun ihtilam, mimpi basah, masjid dikokot misalkan, ya udah mau gimana lagi, sebelum dibuka pintunya nggak apa-apa, dimaafkan karena nggak ada jalan keluar. Itu tambahannya, kalau orang mau punya wudu boleh masuk masjid. Kalau orang cuma nggak punya wudu masih boleh di masjid. Ini bicara orang yang nggak punya, orang yang wajib mandi, orang yang punya hadas. Wa taraddudun fihi ghairu udrin. Jangankan masuk, liwat aja nggak boleh. Liwat itu apa? Masuk dari pintu utara misalkan, keluar dari pintu barat, pintu selatan. Kita masuk pintu timur, keluar pintu barat. Itu namanya liwat. Jadi nggak sempat diem.
Boleh nggak? Nggak boleh juga. Nggak boleh. Perempuan yang lagi haid, perempuan yang lagi nifas, ya, laki atau perempuan yang belum mandi hadas besar dan seterusnya. Selanjutnya wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah. Jadi tambahannya tadi yang pertama berdiam diri di masjid. Lewat masjid nggak boleh juga. Lewat masjid maksudnya masuk dalam masjid ya. Bukan lewat depan masjid. Lewat depan masjid boleh ya. Apa lu nggak mau lewat situ? Belum mandi junub misalnya. Boleh lewat depan. Yang nggak boleh itu masuk dalam masjid. Kalau parkirannya boleh nggak? Boleh. Parkirannya kamar mandi masjid boleh nggak? Boleh. Karena kamar mandi masjid bukan dari masjid. Dia tanah masjid, cuma bukan masjid. Selanjutnya yang terakhir tambahan qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah. Membaca Al-Qur'an walaupun tidak menyentuhnya. Contohnya apa? Baca surat Al-Ikhlas misalkan, ya, pada hafal surat Kulhu. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya dilarang. Kecuali kalau misalkan tujuannya ini dibaca Quran itu untuk lit tahassun, untuk berjaga-jaga. Karena ada sebagian ayat Al-Quran, bahkan satu surat di Al-Quran yang dibaca tujuannya untuk menjaga diri ya. Kayak surat Al-Falaq, An-Nas dianjurkan baca sebelum tidur misalnya. Atau beberapa ayat tertentu dari Al-Quran suka dibaca sebagai wiridan. Nah itu bagaimana hukumnya? Tergantung. Kalau niatnya itu dibaca wiridan, bukan baca Al-Qurannya, maka boleh ya. Kalau enggak ya enggak. Bahkan kalau misalkan surat yang sempurna misalkan surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kalau tujuan misalkan kebetulan dia lagi baca Ratib Hadad misalkan ya. Ratib Hadad kan ada surat Al-Ikhlas itu. Tujuannya apa? Kalau tujuannya baca Quran nggak boleh. Kalau tujuannya di ini baca buat wiridan, ratiban biasa boleh. Itu yang dilarang bagi orang yang memiliki hadas besar. Selanjutnya tata cara mandi hadas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi Allahumma ومن ذلك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع نياتي يقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي تجاوز عن خطيئاتي وذلاتي وتقبل جميع سامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان واسلك بي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في على أخلاقي اكتبني من أولياءك واسلك بي سبيل هداك